Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada bisa dibantu? Ya, alhamdulillah. Saya ada Wahid dari Bandung Pak. Siap, Bapak. Rencananya saya mau ketemu sama Pak Lukman nih, mau ngobrol-ngobrol. Bisa Pak? Bisa, Bapak. Nah, kebetulan Bapak di rumahnya ada di masjid, lagi mantau masjid. Siap. Sebelum itu Bapak saya cek suhu tubuh. Siap Pak, ya. silakan Pak. Mohon maaf Bapak ya. Ya. Oke, siap Ya, Pak. maaf Bapak. Kita coba dulu. Karena di proyek Bapak harus pakai helm Bapak. Oh, baik, siap. Boleh Pak. Mohon maaf Bapak ya. 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 Itu Pak Dilukannya ada di situ, beliau lagi mantau masjid. Silakan Bapak. Ya, makasih Pak ya. Siap Bapak. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, saya sudah berada di Darut Tauhid Serua. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Lukman. Kita akan bincang-bincang seputar apa saja yang berdiri di atas DT Serua ini dan juga progres pembangunan masjid dan lokasi di sini ada apa saja. Oleh karena itu langsung saja kita ketemu dengan Pak Lukman. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahid. Ya, apa kabar nih? Wah. Ayolah, bisa lah kita ngobrol-ngobrol bentar nih. Oh iya, silakan. Enaknya ngobrol di mana nih enak nih Pak? Oh, kita masuk aja dulu ke dalam sini sebentar. Masuk sini nih ya. Ya, ini lagi maaf nih berantakan lagi Siap, ada pembangunan. Siap. Sebentar, kita lewat sini ya. Ayo, kita Siap. ke sini aja ngobrol-ngobrol yuk. Oke. Ya. Ini kita ganggu nih ya. Enggak apa-apa. Nah, kita lagi lihat-lihat aja nih ngontrol. Siap. Ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, ini saya sudah bersama Pak Lukman ya. Ya. Buat mengontrol lagi ada apa sih di sini di lokasi ini, alhamdulillah. Nah, mungkin kita sambil lihat-lihat lokasi sini, Pak ya. Ya, boleh. Jadi ini kita sedang berdiri di atas bangunan apa? Iya. Ini sekarang nih kita ada di area pembangunan masjid. Masjid Al-Hadi di pesantren Darut Tauhid Serua Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi ini sebenarnya ini perluasan area masjid. Jadi sebelumnya memang masjidnya sudah ada, terus diperluas di area kurang lebih 2000 meter. 2000 meter. Ya, Insya Allah pembangunan ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi Insya Allah akan menampung kurang lebih 3000 jamaah. 3.000 ini terdiri dari 4 lantai. Oke. 3 lantai plus 1 mezanin. Gitu. Rencananya 12 bulan. Insya Allah Awal targetnya. Pembangunannya itu dari bulan apa? Dari bulan Januari 2021. Masya Allah. Jadi targetnya Desember nanti harus udah beres ya? Iya, sekarang alhamdulillah sih sudah 42% progresnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian mohon doanya dan mungkin sahabat-sahabat sekalian yang mau ikut berwakaf masih bisa Pak ya? Oh, masih sangat Masih bisa. sangat bisa ya. Karena pembangunan juga masih terus berjalan dan targetnya Insya Allah Desember nanti harusnya sudah selesai gitu ya. Iya. Targetnya. Jadi ini tahap pertama. Nanti tahap pertama nanti kalaupun ada tahap berikutnya nanti untuk pembangunan plaza ke depannya kalau memang ada. Iya. Nah, kemudian mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak. Karena menurut informasi awalnya sudah ada masjid nih. Iya. Nah, kenapa bisa dibangun lagi, diperluas lagi nih? Ya, karena tempat ini kalau ada kajian AA sudah tidak bisa menampung jamaah lagi. Terus juga ada donatur yang ingin membantu untuk renovasi pembangunan masjid ini. Nah, akhirnya dibuatlah masjid ini yang baru dengan nama Masjid Al-Hadi. Ya, seperti itu. Jadi memang ini masjid ini berdiri di atas tanah wakaf ya? Berdiri di atas tanah wakaf. Jadi area pesantren Darut Tauhid semuanya di Serua tidak ini hanya masjid ini ya? 8.000 meter. 8.000 meter. Jadi qadarullah tahun 2006 ada jemaah yang mewakafkan tanahnya di sini. Jadi pada saat itu kita ada program kejar paket C. Nah, ketika ada tempat di sini kita bangun masjid dulu. Jadi siswa-siswa yang sekolah yang belajar tadi informal sekolahnya di masjid. Nah, akhirnya tahun 2007 didirikanlah sekolah formal dengan kita beri nama Azkia Islamic School. Sekolahnya namanya Azkia. Azkia Islamic School. Jadi ada SMP, SMA dan ini gratis. Gratis, Pak? Gratis. Seperti itu.
Jadi semua biaya pendidikannya ditanggung, termasuk makan dan biaya penginapan semua di sini. Kita siapkan asrama juga. Ada asrama akhwat, ada asrama ikhwan. Jadi siswa tinggal fokus belajar aja? Fokus belajar dan menghafal Al-Quran. Dan menghafal Quran. Jadi di atas tanah wakaf ini, sahabat-sahabat sekalian, berdiri ada masjid juga, fasilitas pendidikan Pak ya? Iya. Mulai dari kelas, asrama, dan fasilitas lainnya. Betul. Jadi gimana Pak pembangunan masjid nih? Ya, insya Allah nanti kalau dengan dari perencanaan ini ada asrama putri. Oh, gitu. Nanti insya Allah dari asrama putri itu akan nyambung ke masjid. Oh, jadi ya, di sini nanti ada plaza di atas, kayak semacam skywalk lah ya. Oke, Jadi ada santri nggak perlu turun ke bawah, dari asrama langsung ke masjid. Langsung masjid, Mohon ya. doanya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ini. Amin, amin, insya Allah. Ya, kalau mau lihat-lihat nanti kita lihat-lihat untuk proses pembangunannya ini kurang lebih 4 lantai ya. Siap. Di atas ada mezanin. Di sana juga kita ada sedang proses pembangunan ruang kelas baru. Jadi di sana sahabat sekalian ada pembangunan juga. Ya. Jadi di sini sedang dibangun Masjid Al-Hadi. Ya, Di sana juga sedang ada pembangunan ruang kelas. ruang kelas baru. Jadi yang selama ini santri belajar di Saung, Oke. alhamdulillah sekarang sudah sedang dibangun ruang kelas. Insya Allah targetnya 4 lantai dan sekarang sedang proses lantai ketiga. Mohon doanya dari jamaah semuanya. Mungkin bisa kita lihat Pak. Ayo silakan. Yuk. Ya, sahabat-sahabat, sekarang kita ini ada di SMP SMA Azika Islamic School dan tampak bangunan ini dulu adalah persembahan dari alumni Jamaah Haji KBH Darut Tauhid. Insya Allah. Jadi dari Jamaah Haji Darut Tauhid mereka patungan, alhamdulillah jadilah bangunan ini. Semoga amal jariahnya terus mengalir untuk para mereka yang membantu pembangunan di pesantren Darut Tauhid Serua ini. Ini adalah ruang kelas Pak ya? Betul, ruang kelas. Kelas, dan memang rencananya ruang kelas ini akan direnovasi Pak? Akan direnovasi insya Allah. Ini ada sejak tahun 2008. Ya. Dan di depan ruang kelas ini ada ruang kelas yang akan dibangun Pak ya? Ya. Mungkin kita bisa lihat ke sana Pak ya? Ayo, yuk, mangga. Nah, ini Oh ini ruang kelasnya Pak ya? ruang kelas baru yang sedang dibangun. Ini sudah proses lantai ketiga. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan bisa 4 lantai. Insya Allah mudah-mudahan targetnya akhir November ini bisa selesai. Mohon Akhir doanya. November ya? Ya. Kalau yang masjid tadi Desember insya Allah. Desember, ya. Kalau ini November. Iya, seperti itu. Nah, kalau sekarang kira-kira udah berapa persen nih Pak? Di 81%. 81%. Masya Allah. Insya Ya. Allah. Berarti kurang lebih ya cepat lah ya sisanya 20% Menampakkan lagi ya. Kayaknya bisa efisiensi kalau dari ini 2 minggu ya. Ya, Wah 2 minggu. Masya Allah. gitu. Nah Insya Allah. ini rencananya akan dibikin berapa kelas nih Pak? Ini tiap lantai itu ada 2 kelas ya. Jadi masing-masing lantai 2 kelas, jadi 8 kelas. Kalau 4 lantai kelas. berarti 8 kelas. Ya. 8 kelas. Di situ juga ada toiletnya juga. Gitu. Sudah termasuk Sudah toilet termasuk. setiap lantainya Pak ya? Setiap lantai. lantainya ada Iya, toilet. setiap lantai. Setiap lantainya ada. Iya. Iya. Ya, jadi sahabat sekalian, pembangunan ruang kelas ini ternyata sudah mencapai kurang lebih 80% dan kurang lebih rencananya nanti akan selesai pada bulan November dan masih tetap membuka kesempatan untuk wakaf Pak ya. Betul, betul. Bagi sahabat betul sekali. sekalian yang ingin ikut berwakaf untuk pembangunan ruang kelas ini, insya Allah bisa menghubungi atau mengeceknya di informasi di bawah ini. Ya. Nah. Jadi setelah ini selesai, ini bangunan ini yang akan kita renovasi. Renovasi. Mudah-mudahan. Jadi renovasi bangunan yang sudah ada Iya. akan dilaksanakan setelah bangunan ini selesai Pak ya. Betul. Iya. Karena memang ruang kelas yang ada sudah tidak layak. Oke. Nah, berarti sekarang siswa belajarnya di mana Pak? Sebagian di saung-saung. Oh sementara masih Ya. di saung-saung. Bahkan sekarang ketika ada proyek pembangunan ini, mereka sudah menggunakan lantai 1 dan lantai 2. Nah, berarti lantai 1 dan 2 sudah. Sudah digunakan oleh siswa. Mungkin nanti kita bisa coba lihat ruang kelas yang sudah digunakan Pak ya. Ya, ya. Yuk kita lihat.
Wow. Isi. Wow. Ini ruang kelasnya pertama. Nah, ini ruang kelasnya Pak ya? Ya, ini insya Allah ruang kelasnya seperti ini. Bisa lihat ke dalam mungkin Pak ya? Boleh, boleh, yuk. Memang kelihatannya rapih banget nih sahabat sekalian ya. Ini Oh, ruangannya. ini ruang kelasnya, Pak. Ya. Ini kita mengikuti standar dari ketentuan dari Diknas, ukurannya 8 kali 9 meter. 8 kali 9 meter. Betul. Untuk kapasitas siswa 25 sampai 35 orang. 25 sampai 35 orang. Maksimal itu Pak ya? Iya, betul. Dan Ya. memang cukup luas sahabat sekalian ya, ruang kelasnya mungkin bisa dilihat nanti oleh sahabat sekalian. Satu lantai ini ada dua kelas. Dua kelas. Dua kelas. Iya. Jadi di sampingnya juga sudah sedang Ada. proses pembangunan juga Iya. ruang kelas sahabat sekalian. Ya. Mungkin kita bisa lihat kondisi kamar mandinya mungkin Pak Boleh, ya? boleh. Nah, jadi setiap lantai itu ada kamar mandi. Ada kamar mandi setiap toilet. lantai? Iya. Iya. Oh, Iya. Jadi Ya. ini Pak kamar mandi ya? Iya, ini rencana kamar mandinya ini ada 4 lokal ya. 4 lokal. Iya. 4 ruang toilet di sini. Nah, di sini ada akses tangga nanti Akses insya tangga Allah. nanti lewat sini ya. Ya, nanti untuk ke lantai berikutnya, lantai 4. Ya. Ini ya, mudah-mudahan Amin. bisa selesai sesuai dengan rencana. Ini. Mungkin selanjutnya kita bisa lihat ruang kelas di bawah kan udah jadi Pak ya? Betul, betul. Mungkin kita bisa lihat anak-anak di bawah ya. Oke, ayo Siap. kita lihat sana. Nah, ini ruang kelas, ini toiletnya. Oke. Nah, toilet akhwat di sini. Jadi kurang lebih gambarannya bangunan di atas juga akan mirip seperti ini Pak ya? Betul. Jadi ada 4 lokal di Jadi setiap kalau- lantainya. Kalau udah kelihatan jadi gini terlihat nyaman sekali Pak ya? Insya Allah. Nyaman sekali Iya. Masya Allah. Ya, Dan di kita sini lihat. sudah ada siswa yang ngisi Pak ya? Sudah ada siswa yang belajar di sini. Dari lantai 1, lantai 2-nya sudah ada yang belajar. Yuk kita lihat. Mungkin kita bisa sekalian ngintip Ya. para siswa yang sedang belajar kali ya. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini ruang kelasnya. Siap, Jadi ini ada adik-adik sedang belajar. Jadi di waktu luangnya mereka belajar di ruang kelas ini. Kadang mereka di saung. Nah, ini sambil menunggu waktu luang mereka belajar. Kita sapa adik-adik. Siap. Ya. Adik-adik, ini pengen tahu ini dari mana saja? Coba ada yang dari luar Jawa siapa? Dari luar Pulau Jawa siapa? Siapa namanya? Oh, dari mana? Sulawesi, Masya Allah. Yang lainnya dari mana lagi? Dari mana? Jawa Tengah. Masya Allah. Terus dari mana lagi? Bogor. Oh, jauh. Dari mana? Bogor. Jakarta. Jakarta, Pamulang. Bandung. Bandung. Medan. Masya Allah, dari Medan. Ini dari mana? Bandung. Dari Bandung. Dari mana lagi? Ciamis, Masya Allah. Ya, ini dari tempat berbagai tempat di Indonesia ya. Sebelumnya ada juga yang dari Papua. Jadi mereka di sini semuanya gratis ya. Ya. Alhamdulillah ini program dari Darut Tauhid Peduli. Nah, makanya di seragamnya juga ada DT Peduli. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ingin menjadi orang tua asuh pun kita masih terbuka peluang untuk mereka-mereka untuk menjadi orang tua asuhnya. Seperti itu. Oke, siap. Jadi memang kondisi ruangan kelasnya cukup nyaman ya. Gimana nyaman belajar di sini ya? Alhamdulillah nyaman. Jadi memang kita juga mengucapkan terima kasih mungkin Pak ya, Ya. bagi sahabat-sahabat sekalian yang sudah mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan ruang kelas ini. Ya. Dan memang nyatanya para siswa di sini sangat terbantu dengan adanya ruang kelas baru ini, Ya, Pak ya. betul. Terbantu. Saya ingatkan lagi bagi sahabat sekalian yang ingin berwakaf juga untuk bangunan masjid atau pembangunan ruang kelas ini, silakan hubungi kontak di bawah ini ya. Oke. Nah, ini ada ruangan baru. Oke. Sebelumnya ini adalah tempat parkir dan kantin. Sebelumnya ya. Betul, karena kondisi pandemi dibutuhkan ruang observasi. Oke. Nah, ini akhirnya disulap menjadi ruang observasi. Siap. Ya, Ruang observasi itu biasanya digunakan untuk apa tuh Pak? Biasanya kalau observasi itu. ruang observasi itu jadi ruangan yang digunakan untuk siswa-siswa yang sakit. Oh, Jadi dia sakit, bergejala, tapi dia belum terkonfirmasi positif COVID atau Ya. tidak. Nah, itu dimasukkan di ruang observasi ini. Oke. Jadi setelah dia terkonfirmasi maka akan dipindahkan ke ruang isolasi. Seperti itu. siap.
Ya, ini ruangannya 2. Ini dua. untuk Ikhwan dan Akhwat. Seperti itu. Ya, jadi nampaknya memang di sini sedang banyak sekali pembangunan nih Pak ya. Ya, betul. Masya Allah. Makanya mohon doanya, Yap. mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam proses pembangunannya. Jadi kita tidak hanya membangun fisik bangunan saja, insya Allah kita juga membangun soft skill untuk siswa-siswa juga, untuk jemaah umumnya kita juga ada berbagai macam program ya. Ada program soft juga ya? skill ada juga dari DT Event Organizer. Terus untuk sekolah ini sebelumnya adalah sekolah berbasis karakter dan peduli lingkungan. Oke. Sejak tahun 2020 ini dicanangkan oleh pengurus yayasan menjadi sekolah kader. Sekolah kader. Ya, Apa sekolah kader? Nanti kita bahas lebih detailnya lagi. Siap. Iya. Ya. Mungkin itu saja kali Pak ya, Ya. pembahasan kita, sahabat sekalian. Tadi kita sudah melihat pembangunan mulai dari masjid, kemudian ruang kelas dan berbagai fasilitas lainnya di DT Serua ini. Nah, terima kasih kepada sahabat sekalian yang sudah menonton video ini. Yang suka dengan video ini tekan tombol like, jangan lupa yang belum berlangganan tekan tombol subscribe. Sampai bertemu lagi di DT Serua. Nah, terima kasih Pak Lukman sudah meluangkan waktunya untuk mengantar sahabat-sahabat sekalian melihat pembangunan di DT Serua ini. Masya Allah. Dengan Terima senang kasih hati. juga kepada para jamaah yang sudah mewakafkan sebagian hartanya untuk melakukan pembangunan di Masjid Al-Hadi Ya. dan ruang kelas di SMP dan SMA Azkiyah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.